Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40, menjadi ayat yang akan kita sama-sama ikuti pembacaannya pada pagi hari ini. Saya tetap akan membacakan seluruh bagian firman Tuhan ini, sehingga kita bisa utuh untuk dapat mendengarkannya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, saya mulai di bawah tema Rasul Petrus di hari Pentakosta. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya lanjutkan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku? Jawab Petrus kepada mereka. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya lanjutkan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudaraku, 4 pokok penting yang menjadi penegasan khotbah Petrus ketika peristiwa Pentakosta. Yang pertama adalah Petrus meluruskan cara berpikir orang yang berprasangka buruk terhadap mereka. Ayat itu berbicara demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus, orang yang di dalam hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Orang ini tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak dikenan Allah. Dia tidak hidup dalam kemabukan, dia tidak hidup di dalam dosa, dia tidak hidup dalam hal-hal yang buruk. Tapi ketika Roh Kudus ada tinggal di dalam diri setiap orang, maka yang dia kerjakan adalah hal-hal yang benar, maka yang dia kerjakan adalah hal-hal yang kudus, maka yang dia kerjakan adalah hal-hal yang benar. Kalau seseorang masih saja melakukan hal-hal yang tidak kudus, masih melakukan hal-hal yang jahat, masih saja menyimpan akar-akar kepahitan kepada sesamanya. Sekali lagi saya katakan bahwa orang seperti ini tidak lurus hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya banyak orang yang ikut Yesus, banyak orang yang dipanggil ikut Yesus, tapi sedikit orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus secara benar. Itulah sebabnya banyak orang yang Kristen itu yang gampang sekali kehidupannya menjadi kecewa, kehidupannya menjadi orang-orang yang putus asa dalam mengikut Yesus. Kenapa? Karena imannya lembek, imannya tidak berakar kuat di dalam dasar kepada Kristus. Maka saya katakan kalau orang sudah percaya Yesus, di dalam dirinya arah Roh Kudus, dia tidak gampang menjadi patah arang dalam mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, tapi orang yang kadang-kadang dangkal keyakinannya kepada Yesus, tidak sungguh berada dalam pimpinan Roh Kudus, itu gampang sekali menjadi patah semangat dalam menjalani hidup mengikut Yesus. Karena itu saya katakan, ini berarti orang tidak sungguh-sungguh mengerti. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia seharusnya dipimpin pikirannya, dipimpin perkataannya, dipimpin hatinya, dipimpin seluruh perbuatannya oleh Roh Kudus. Maka orang seperti ini pasti bisa benar jalan hidupnya. Ya, karena itu saya tidak heran kalau banyak orang dalam gereja, kalau banyak orang yang ikut Yesus, banyak yang merotol di tengah jalan. Alkitab sudah memberitahu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sekarang pilihannya ada pada kita. Kita mau jadi orang yang merotol ikut Yesus atau kita menjadi orang yang bertahan dalam mengikut Yesus. Mengiringi Yesus itu enggak gampang. Yesus saja untuk menyelamatkan kita dia harus pikul salib di atas kayu salib sampai mati bagi kita. Lalu kita mau jadi orang Kristen yang malas-malas menjadi orang Kristen yang ampreng-amprengan gitu mengikut dia. Enggak bisa. Itulah sebabnya bersyukur kalau Bapak Ibu sekarang setia dalam mengiringi Yesus. Itu adalah pilihan yang telah kita pilih. Orang tidak mau ikut Yesus itu pilihannya dia, terserah. Dia mau ikut ke sorga atau mau ikut ke neraka itu pilihannya dia. Karena itu saya tidak akan paksa orang untuk datang beribadah. Saya tidak akan paksa orang untuk baca Alkitab. Saya tidak akan paksa orang untuk datang bersaksi bagi orang lain. Tidak perlu kita paksa orang. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan hasil dari imannya hari ini. Ini saya agak keras bicara hari ini dari khotbah ini. Kenapa? Karena orang Kristen hari-hari ini itu gampang sekali menjadi
pudar imannya. Hanya masalah-masalah kecil, hanya persoalan-persoalan yang sepele. Hanya karena mereka barangkali tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang menjadi harapan, maka mereka tinggalkan Yesus. Maka mereka mundur, maka mereka kemudian tidak setia. Tak heran saya, ribuan tahun orang ikut Yesus, ada yang setia. Kita menjadi orang yang setia. Tuhan tidak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Karena itu dalam hidup, segera ambil langkah untuk serius di dalam mengiring Yesus. Itu sebabnya Petrus khotbah kepada murid-murid bersama murid-murid kepada orang-orang Yahudi. Kamu ikut Tuhan, kamu menyebut nama Tuhan, tapi kamu sendiri tidak memilih untuk mengikuti jalannya Tuhan, maka sekali lagi tidak akan pernah dipimpin engkau oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak dan Ibu, orang-orang ini loh memperkatakan tentang perkataan-perkataan firman. Khotbah saya di minggu yang lalu, apa yang saya katakan? Bahwa ketika Roh Kudus berbicara kepada mereka, melalui cara apa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang orang lain pada waktu itu bisa mengerti. Tentang apa? Tentang perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Allah. Lalu tiba-tiba mereka kemudian menghakimi murid-murid ini. Ini orang-orang mabuk semua ini. Maka orang yang senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan pasti memperkatakan hal-hal yang dari Tuhan. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh Tuhan pasti memperkatakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah itu kalimatnya. Kita lihat di sini orang-orang itu harusnya heran dan ajaib apa yang terjadi dengan murid-murid. Sampai mereka orang-orang yang biasa, orang-orang yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi mereka dipakai oleh Tuhan menyampaikan tentang hal-hal yang besar dari Allah. Itu mustahil kalau bukan dari Tuhan. Mereka orang beragama. Mereka yang senantiasa pergi ke rumah ibadat. Tapi sikap, perlakuan, dan kesimpulan mereka terhadap apa yang terjadi kepada murid-murid sangat berbeda. Itulah sebabnya, maka tidak heran Bapak dan Ibu sekalian. Banyak juga orang yang percaya, kadang-kadang tidak hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Mereka rajin ke gereja, tapi tidak menunjukkan sikap dan perlakuan terhadap sesamanya yang benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana mungkin seseorang bisa dipimpin oleh Roh Kudus berkata-kata benar, berkata-kata yang tepat terhadap sesamanya kalau dia tidak selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena itu Bapak dan Ibu saudaraku, kalau orang setia, jalani kesetiaan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang sudah menjalani dengan sungguh-sungguh, maka ada kemajuan secara rohani. Kalau orang tidak menjalani kehidupan secara sungguh-sungguh, jangan pernah berharap untuk bisa maju secara rohani. Saya mau katakan satu hal, masuk surga itu jalannya diberi oleh Tuhan dengan jaminan yang pasti. Tapi untuk menikmati surga itu tidaklah kita bisa biasa-biasa untuk menjalannya. Mau dapat surga tapi hidup biasa-biasa. Mau menikmati kebersamaan dengan Tuhan tapi hidup rohani biasa-biasa. Ini kekhawatiran saya adalah banyak orang menganggap sepele mengikut Yesus dan menikmati surga. Karena dia pikir, saya sudah percaya Yesus, saya dapat surga. Ya saya mau aras-arasan saja gak apa-apa. Sedangkan orang dunia untuk mendapatkan surga berjuang mati-matian untuk menjalankan ibadahnya. Tapi kita orang yang sudah yakin kepastian keselamatan ada pada kita. Tapi sikap dan respon menjadi lemah di dalam mengikut Yesus. Harusnya berbeda kita. Harusnya jauh lebih kencang kita dibandingkan dengan mereka-mereka yang belum memiliki kepastian. Nah ini satu hal yang penting. Jadi Petrus meluruskan cara berpikir orang-orang yang berprasangka buruk terhadap mereka. Itulah sebabnya kalau kita sudah ada di dalam Roh Kudus, cara berpikir kita terhadap sesama kita, cara berpikir kita terhadap Tuhan itu lurus, kenceng. Jadi kalau masih ada orang yang percaya bersikap buruk atau menaruh curiga kepada Tuhan di dalam setiap peristiwa hidupnya, maka dia belum memahami betul siapa Tuhan dalam hidupnya. Biasanya orang curiga itu karena apa? Karena tidak kenal orang itu. Biasanya kita menuduh orang itu karena kita belum memahami orang itu. Kita biasanya bersikap terhadap seseorang itu karena kita belum memahami orang itu secara lebih mendalam. Maka kalau kita mengenal dengan benar siapa Roh Kudus, siapa Tuhan yang memimpin kehidupan kita, maka yang keluar dari perkataan kita, yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari hati kita itu mesti lurus. Itulah sebabnya Petrus meluruskan orang-orang yang bengkok hatinya ini, yang berpikir bahwa murid-murid sedang mabuk,
bahwa mereka sedang kehilangan kendali diri, bahwa mereka itu bertingkah aneh, berlaku sesuatu hal yang tidak wajar. Maka Petrus berkhotbah kepada mereka, "Hei orang-orang Yahudi, kau ingat baik-baik bahwa orang-orang yang sedang sekarang ini mengalami peristiwa Roh Kudus itu bukan sedang mabuk. Karena ini masih pagi, 9 pagi. Mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka sedang memperkatakan hal-hal yang dari Roh Kudus. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu terhadap kami?" Itu yang pertama. Maka dia buka Alkitab. Dia buka Alkitab Perjanjian Lama. Dia berkhotbah dari Perjanjian Lama. Dia katakan begini, peristiwa hari ini itu sudah pernah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yoel. Dan dia mengatakan dan mengupas sampai habis. Dia katakan, apa yang terjadi pada hari ini adalah apa yang telah dinubuatkan beratus tahun yang lalu. Bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi kepada manusia. Dan itu yang dinyatakan. Dia katakan bahwa aku akan mencurahkan, Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Maka anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Teruna itu adalah remaja. Bahwa yang remaja-remaja akan mendapatkan penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Jadi Petrus katakan begini, mereka tidak mabuk. Tapi Roh Kudus digenapi atas mereka. Sebagaimana dinubuatkan dan dikatakan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, orang yang ada di dalam Tuhan, dia menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan firman Tuhan yang dia simpan dalam hidupnya, dia ingat firman itu. Lalu firman yang dia ingat itu, dia hidupi firman itu. Dan firman yang dia hidupi itu akan digenapi di dalam hidupnya. Itu yang terjadi kepada Petrus. Petrus bisa hafal itu khotbah. Khotbahnya itu dikutip dari mana? Khotbahnya dikutip dari Nabi Yoel. Itu berarti Petrus ini adalah orang yang belajar secara benar kebenaran firman Allah. Jadi Bapak dan Ibu, hanya orang yang belajar firman Allah yang dapat meluruskan cara berpikir orang yang salah. Nah, kita jalannya bengkok, kita mau meluruskan orang. Bagaimana bisa? Kita ingin membimbing, mengarahkan orang, menasihati orang, tapi hidup kita bengkok. Bagaimana bisa terjadi? Tidak mungkin. Maka Petrus mewakili kita sebagai orang yang berdiri dengan tegas dari dasar firman Allah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita sendiri belum beres dalam hidup, bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain? Bagaimana kita bisa membimbing orang lain? Maka Petrus di sini menjadi representasi atau keberadaan dirinya menjadi contoh bagi kita sebagai seorang percaya yang harus berdiri di atas firman Allah, mendasari setiap perkataan dari firman Allah, menjalani itu dalam hidupnya dan mengalami pengalaman itu sendiri. Itu yang Petrus katakan. Makanya satu tindakan yang dilakukan oleh Petrus ini adalah satu tindakan yang betul-betul tegas. Bahwa orang percaya itu harus senantiasa dipandu oleh firman Allah. Maka dia menjawab perkataan orang itu bukan dengan marah-marah. Makanya Bapak Ibu dalam praktek hidup, kalau kita ikut Tuhan, jangan marah dengan orang yang berprasangka buruk terhadap kita. Tidak usah marah. Itu berarti orang itu belum cukup matang cara berpikirnya. Jangan marah kepada orang yang kadang-kadang menyalahkan kita. Kenapa? Karena mungkin pemahaman mereka terhadap kita itu sangat-sangat minim. Sehingga mereka berlaku yang demikian. Lalu kita jangan ikut juga sama perlakuannya seperti mereka. Jangan, harus berbeda cara kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus loh tidak marah. Dia tidak marah. Tapi dia bilang begini, baca firman Allah. Kami yang di saat ini, Roh Kudus turun ke atas kami. Itu nubuat dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Berarti kamu yang tiap hari ke gereja, yang tiap hari ke rumah ibadah, apa enggak pernah baca itu Alkitab? Kira-kira begitulah kalimatnya Petrus. Jadi orang dibungkam dengan perkataan firman Allah. Makanya kalau kita hidup dari firman Allah, memperkatakan firman Allah, orang nggak mungkin tersinggung. Kenapa? Karena perkataan firman Allah selalu benar.
Tapi perkataan kita itu kadang-kadang ada motif-motif yang mendasari di belakangnya. Itu bisa salah. Kita belajar memahami setiap orang ya. Setiap yang kita katakan kepada orang pertimbangkan terlebih dahulu. Petrus mempertimbangkan setiap hal yang dia katakan. Luar biasa ini. Apa yang dipertimbangkan? Dia mempertimbangkan perkataannya ini harus cocok dengan firman Allah. Maka dia khotbahkan kitab Yoel. Dan dia menyaksikan itu kepada mereka. Nah yang kedua, selain dia meluruskan cara berpikir orang berdasarkan firman Allah. Yang kedua, Petrus bersaksi Roh Kuduslah yang dicurahkan atas mereka. Jadi dia memperjelas, ini kami dikuasai sekarang ini oleh Roh Kudus. Maka saya sudah katakan, setiap orang pada waktu terima Yesus, pada saat itu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, cara hidupnya berbeda dengan orang yang belum dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan, dan aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar itu. Jadi dia menjelaskan tentang apa? Tentang pencurahan daripada Roh Kudus. Dan ini luar biasa sekali. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus tahu betul bahwa yang menguasai mereka adalah Roh Kudus. Petrus tahu betul bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Petrus tahu betul bahwa ini adalah benar-benar pribadi daripada Allah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada mereka, yang dicurahkan atas mereka. Karena itu kenalilah dengan benar Roh yang dicurahkan ke atas kita. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi setelah dia menjelaskan itu, dia menyaksikan kepada mereka semua. Sehingga orang itu yang tadi berprasangka buruk akhirnya jadi benar cara berpikirnya. Kalau orang memperkatakan hal yang tidak benar terhadap saya kejar dia sampai habis. Betul, tapi kalau saya salah ya saya bereskan. Gitu. Saya dalam hidup saya tidak takut siapapun. Kepada orang yang berkata buruk terhadap saya, yang bukan yang saya perbuat, saya kejar dia. Sampai dia betul-betul kepalanya, pikirannya betul-betul ini sudah benar. Sebab kadang-kadang hal yang buruk yang dikatakannya itu bisa meracuni orang. Saya dalam hidup saya tidak takut menghadapi, termasuk saya bersaksi ya, di sini tentang polisi yang aneh-aneh juga. Saya bawa, ya. Kenapa? Kalau nggak benar cara berpikirnya, kalau nggak ada yang luruskan, itu siapa yang luruskan? Siapa yang luruskan? Tapi kalau kita salah, ya jangan melawan. Ya kita harus sadar bahwa kita harus berubah. Betul. Saya dalam pengalaman betul demikian. Jadi orang akhirnya itu enggak macam-macam, enggak aneh-aneh. Enggak aneh-aneh. Terakhir seseorang saya cuci dia. Saya bilang, jangan sekali-sekali mulut ember ya. Kau adalah hamba Tuhan. Luruskan kata-katamu yang sudah bengkok. Ya maaf Pak. Nah, makanya jangan cepat-cepat ngomong kalau tidak jelas. Nah ini. Jadi dalam hidup Bapak Ibu ada sisi di mana kita harus tegas, ada sisi di mana kita juga bisa menahan diri. Nah itu ada titiknya. Tapi kalau sudah keterlaluan, ini orang harus didunukan, dicuci kepalanya ini. Harus betul-betul dibersihkan kepalanya supaya apa? Jangan meracuni orang. Kalau orang diracuni pada akhirnya apa? Yang lain juga teracuni dan kemudian menjadi salah. Nah begitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu digigit oleh anjing, ya, maka Bapak Ibu biarkan dia menggigit. Biarkan menggigit. Enggak kan? Atau hanya tangkap ekornya saja. Tangkap ekornya saja supaya dia pergi. Enggak. Kalau dia menggigit, usir dia. Tapi kalau dia enggak mau lagi, nah bagaimana cara mengatasinya? Dipotong kepalanya. Jadi
Pikiran maksudnya dipotong kepalanya. Maksud saya adalah sumber dari segala sesuatu itu pikiran yang tidak beres. Maka dia harus diluruskan cara berpikirnya. Nah, makanya jangan heran Bapak Ibu, kenapa orang kadang-kadang itu bisa salah terhadap orang lain? Karena apa yang ditangkap, apa yang dipikir salah. Maka kita berusaha untuk dapat meluruskan pikiran yang salah. Maka Petrus bilang, ini kami Roh Kudus sekarang yang tinggal di dalam kami. Maka kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, harusnya apa? Harusnya Bapak dan Ibu mestinya bersuka cita. Meskinya bersuka cita atau bergembira. Ya puji Tuhan. Akhirnya teman hamba Tuhan ini dia minta maaf. Dia minta maaf. Ya maaf saya salah informasi. Ya, makanya kalau dengar itu berita itu tolong yang benar gitu loh. Ya. Akhirnya saya perintahkan, tolong bereskan itu. Informasi-informasi yang kamu beritahu secara salah itu tolong dibereskan. Ya. Tolong dibereskan. Ya. Akhirnya diklarifikasi. Setelah diklarifikasi, makanya kalau orang sudah meludah itu jilat lagi seperti itu. Makanya segala sesuatu itu pikir sebelum segala sesuatu dikatakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Petrus kemudian yang ketiga menyerukan agar setiap orang berseru kepada nama Yesus agar beroleh selamat. Agar beroleh selamat. Ya, ini yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyerukan agar setiap orang berseru kepada Yesus agar mereka boleh selamat. Ayatnya di ayat 21 tadi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, siapa Yesus yang harus mereka percayai? Dijelaskan oleh Petrus. Supaya kamu selamat, supaya engkau selamat, percayalah kepada Yesus orang Nazaret. Ya, Yesus orang Nazaret. Satu kali kami melayani orang, dia kerasukan setan, lalu kami berdoa dalam nama Yesus. Dia bilang begini, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Lalu kami berdoa, dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah mati dan disalibkan, kami perintahkan sekarang setan keluar. Wah, itu baru dia pergi. Rupanya ada banyak nama Yesus. Ada Yesus orang Filipina juga, ya. Ada Yesus orang dari timur-timur juga, ya. Jadi Yesus orang Nazaret. Jadi Yesus orang Nazaret itu adalah pribadi yang harusnya kita percayai dan itu yang dikhotbahkan oleh Petrus. Nama Yesus satu-satunya, itulah yang akan menyelamatkanmu. Yesus dari Nazaret. Ya. Yang menyatakan kekuatan Allah, yang menyatakan mukjizat Allah, yang menyatakan tanda-tanda ajaib. Yesus itulah yang harusnya kamu percayai dan dapat menyelamatkan. Jadi Petrus khotbahkan kepada mereka, Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret yang telah menyatakan kekuatan Allah. Jadi menyatakan. Maka saya waktu mempersiapkan khotbah ini menuliskannya. Tanda strip nyata, tanda strip kan. Artinya apa? Menyatakan, artinya mewujud menjadi nyata hal yang tidak kita lihat dari Allah melalui Yesus menjadi nyata. Kemudian menyatakan mukjizat Allah. Apa yang Yesus lakukan adalah mewujud dan menyatakan, membuat jadi terlihat nyata tentang mukjizat dari Allah. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan saya kira semua pendengar-pendengar itu sudah tahu, sudah ngerti apa yang dimaksudkan dengan kekuatan-kekuatan Allah yang dinyatakan Yesus. Mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Yesus. Kemudian yang menyatakan tanda-tanda ajaib. Kadang-kadang kita terkesima dengan orang, kadang-kadang sulap. Lah itu sulap, itu permainan. Kita terkesima. Terkesima dengan dukun yang bisa melakukan ini. Itu permainan itu. Ya. Tapi kita tidak terheran-heran dengan cara Tuhan yang ajaib. Perkara terbesar yang ajaib dalam hidup kita apa? Tuhan selamatkan kita. Itu perkara ajaib. Lalu kita menikmati yang lain, disembuhkan, dicukupkan, mengalami pertolongan Tuhan. Itu hanya tambahan. Itu hanya tambahan.
Tapi keajaiban yang luar biasa adalah Tuhan selamatkan kita. Bayangkan, dari 7,5 miliar penduduk dunia kita dipilih menjadi pengikut Yesus. Makanya saya katakan, sudah, kalau tidak mau serius dengan Tuhan, itu urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Jadi nggak ada nunut-nunutan, nggak ada. Ada istri nunut iman suami, nggak ada dalam kekristenan itu. Ya, nggak ada. Karena itu imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena itu hiduplah dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam bagian ini Petrus tegaskan, siapa yang kamu percayai? Yesus orang Nazaret. Lalu siapa yang kamu percayai? Yesus yang telah disalibkan, yang telah dibunuh. Nah ini enggak enak ini. Siapa yang harus kamu percayai? Ya Yesus yang kamu salibkan kemarin. Yesus yang telah kamu bunuh kemarin. Wah, itu tusukan yang sangat luar biasa di dalam hati mereka. Petrus berbicara secara tajam kepada mereka. Yesus yang telah kamu salibkan, telah kamu bunuh sebagai tindakan durhakamu. Itulah yang kamu harus percayai. Ya. Lalu dijelaskan oleh Petrus. Tetapi Allah yang membangkitkan Yesus, yang melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Dijelaskan, sekalipun kamu bunuh dia, tapi dia berkuasa atas maut. Dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah itulah yang harus kamu percayai. Yesus yang telah dilepaskan dari sengsara maut, sebab ia berkuasa atas maut, itulah yang kamu harus percayai. Dia adalah yang dipercayai oleh Daud. Ya, dan luar biasa ternyata di dalam kutipan yang dikutip oleh Petrus, dia justru mengutip satu perkataan yang dituliskan oleh Daud. Apa itu? Bahwa rupanya dalam pra, jadi dalam pra itu sebelum eksistensi Yesus. Itu Daud sudah mempunyai sebuah pengalaman. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tapi dia berbicara tentang apa yang akan terjadi tentang Yesus. Nah ini luar biasa. Jarak antara Yesus dengan Daud itu ada ratusan tahun, ribuan tahun jaraknya. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud itu tergenapi persis kepada Yesus. Dan hebat sekali Petrus bisa menyambungkan itu. Bahwa apa yang dikatakan oleh Daud sebenarnya itu adalah ditujukan kepada Yesus yang hari ini saya khotbahkan kepadamu. Maka dia mengkhotbahkan juga. Jadi hari itu dia berkhotbah banyak kitabnya. Ya, tidak cukup di kitab Yoel, dia khotbah dari kitab Mazmur. Wah ini menarik sekali. Petrus yang sebelumnya itu tidak memahami Alkitab, jadi paham Alkitab. Makanya ketika orang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus itu ayat-ayat dari firman Allah keluar dari pikirannya. Menguasai pikirannya, mengarahkan setiap orang yang dia khotbahkan. Nah, menarik sekali, dia mulai dengan kalimat begini. Sebab Daud berkata tentang dia. Loh, berkata tentang dia itu siapa? Berkata tentang Yesus. Loh, bagaimana Daud bisa mengatakan sesuatu tentang Yesus yang dia sendiri itu belum lihat? Itu yang saya katakan. Itulah pengalaman spiritual dari seorang Daud yang dekat dengan Tuhan. Dia disingkapkan akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namanya disingkapkan itu kan belum tahu sebelumnya. Tapi Daud ini dalam pengalamannya, kedekatannya dengan Tuhan, dia bisa mengatakan kalimat itu dan itu dijelaskan oleh Petrus. Bahwa sebenarnya pengalaman Daud itu adalah pengalaman yang terjadi kepada Daud untuk menyingkapkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya orang-orang yang ada di dalam hidup dekat dengan Tuhan itu rahasia-rahasia Tuhan itu dibuka kepada kita. Ya, rahasia Tuhan itu dibukakan kepada kita.
Enak kan kalau dapat rahasia, 5 tahun lagi saya akan jadi seperti ini, 10 tahun lagi saya akan jadi seperti ini, 15 tahun lagi saya akan jadi seperti ini. Ya kan? Enak kan? Tapi ada nggak yang tahu 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi dengan kita? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Besok ada yang tahu apa yang terjadi dengan kita? Nggak ada yang tahu. Tapi Daud luar biasa. Orang yang saya dekat dengan Tuhan. Dia dibukakan rahasia yang akan datang. Yang ribuan tahun kemudian setelah dia itu dinyatakan. Apa kata-katanya? Dikatakan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Bagaimana Daud yang belum pernah berjumpa dengan Yesus dapat berkata, aku memandang kepada Tuhan. Makanya dalam perkataan ini pasti dinyatakan sebagai bentuk keyakinan iman. Belum terlihat, tapi dia yakin itulah yang terjadi. Ini luar biasa ini. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia membayangkan bahwa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu sedang ada bersama-sama dengan dia di sebelah kanannya. Sebelah kanan itu selalu ditempatkan sebagai posisi sebagai orang yang berdiri untuk membela kita. Ya. Jadi Daud dalam penglihatannya dia memandang kepada Yesus. Oh, Yesus ada di sebelah kanannya. Itu adalah suatu hal yang tidak bisa disingkapkan kepada seseorang kalau orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ini penjelasan dari perkataan-perkataan Daud. Daud memandang kepada Yesus, bersukacita karena Yesus. Jiwa Daud bersorak-sorai karena Yesus. Tubuh Daud berada dalam ketentraman di dalam Yesus. Daud yang beroleh jalan kehidupan di dalam Yesus. Daud beroleh kelimpahan sukacita dalam Yesus. Itu terjemahan yang dijelaskan oleh Petrus. Jadi dia hendak mengatakan kepada orang Yahudi, Daud saja yang adalah bapa leluhurmu memandang Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat dari keyakinannya, memandang Yesus sebagai sumber sukacitanya, memandang Yesus sebagai tempat dia mendapatkan ketentraman, memandang Yesus sebagai pribadi yang memberikan dia jalan kehidupan, memandang Yesus sebagai pribadi yang membuat dia mengalami kelimpahan sukacita. Masa kamu-kamu yang ada di sini tidak percaya kepada dia? Raja Daud saja memandang Yesus sedemikian rupa seperti ini. Menilai Yesus seperti ini. Merespon Yesus seperti ini. Sekalipun dia belum pernah melihatnya. Tapi dalam imannya dia mengatakan semua ini. Maka Petrus katakan, kalau Daud saja sedemikian rupa memberi respon kepada Tuhan. Dan Tuhan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Masa engkau ini tidak mempercayai dia? Tidak menjadikan dia sebagai sumber yang menjadi pusat perhatian. Tidak menjadikan dia sebagai sumber ketentraman jiwamu. Tidak menjadikan dia sebagai sumber jalan kehidupan. Dan menjadi tempat bagi engkau mendapatkan kelimpahan sukacita. Itu khotbah Petrus. Karena itu dia lanjutkan lagi. Siapa yang harus kamu percayai? Lalu dijelaskan. Ia Yesus itu adalah pribadi yang disaksikan. Dan ada dalam pikiran dan perkataan Daud. Sekalipun belum bertemu langsung dengan Daud. Hebat ini khotbahnya ini. Karena mereka kan mengagung-agungkan Raja Daud. Nah sekarang yang kamu agungkan sebagai rajamu itu. Sekarang ini loh memandang Yesus dengan cara seperti ini. Maka engkau juga seharusnya dapat memiliki respon yang sama. Siapa yang harus mereka percayai? Yesus yang telah dibangkitkan Allah. Murid-murid menjadi saksi kebangkitannya. Itu yang dikhotbahkan oleh Petrus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Siapa Yesus yang harus dipercayai? Dia adalah Tuhan dan Kristus. Menarik sekali dua kata ini. Tolong dimunculkan di layar. Kata Yesus adalah Tuhan dan Kristus di ayat yang ke-36. Itu hal yang berbeda. Memberi penegasan. Maksudnya hal yang berbeda diungkapkan untuk satu pribadi yang sama. Yang pertama dikatakan di sana, siapa yang harus dipercaya oleh orang-orang Yahudi, di mana Petrus sedang berkhotbah kepada mereka. Dikatakan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kata Kristus, kalau kita Tuhan kita sudah tahu. Kata Kristus itu berasal dari kata Yunani, yaitu kata Kristos, yang artinya adalah yang diurapi. Jadi Yesus yang kau percaya ini bukan hanya Tuhan, tapi dia adalah yang diurapi. Dia yang penuh dengan urapan. Jadi Kristus itu menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias atau sebagai juru selamat. Jadi dengan kata lain, bahwa peristiwa ketika Petrus berkhotbah mengingatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia bukan hanya Tuhan saja, tapi dia adalah yang diurapi oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat bagi kita. Ya. Setelah khotbah Petrus, akibatnya apa yang terjadi? Akibat khotbah Petrus yang luar biasa, dikatakan hati orang-orang yang mendengar khotbahnya terharu. Mereka merespon dengan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus memberi petunjuk. Apa yang itu dikatakan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan kamu akan menerima apa? Menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang kalau tidak tobat terima Yesus, dia tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Orang yang tidak pernah percaya kepada Yesus, orang yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan mungkin menerima karunia Roh Kudus. Makanya Bapak dan Ibu, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia bukan hanya menerima Roh Kudus, tapi dia juga menerima karunia Roh Kudus. Makanya kita ini bisa berbuat ini dan itu karena Tuhan beri karunia-karunia kepada kita. Ya, kalau bukan karena dikaruniakan Tuhan, ya kita sama seperti orang-orang dunia yang mempunyai kefasihan tapi tidak ada kait-mengkait dengan Tuhan. Ya. Waktu dia kemudian berhasil dengan semuanya, itu tidak menunjuk kepada nilai kekal yang dia peroleh karena tidak ada kait-mengkait dengan Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dari firman Allah yang telah kita baca, kita belajar dari Petrus. Yang pertama, waktu kita berbicara untuk meluruskan pikiran orang, dasarilah dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita harusnya itu dikuasai oleh firman Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus dikuasai oleh firman Allah, pikirannya dipimpin oleh firman Allah, maka ketika dia berkhotbah, ketika dia memberikan kepada mereka pemberitaan firman Allah, mereka jadi dibuka pikirannya. Makanya Bapak dan Ibu, sering-seringlah belajar firman Allah. Supaya perkataan-perkataan kita, kalimat-kalimat kita betul-betul itu dituntun oleh firman Allah. Sebab kalau tidak demikian, kata-kata kita ini memang lidah kita tidak bertulang. Tapi kata-kata kita ini bisa mematikan orang. Kalau kita tidak dikuasai oleh firman Allah. Saya yakin dan percaya, kalau Petrus dalam keadaan marah menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka-mereka orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, saya kira tidak akan mungkin ada bertobat sekian banyak orang. Tapi karena dia berbicara atas dasar firman Allah, orang-orang ini diubahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita pelajari dari Petrus,
Petrus bersaksi tentang siapa Roh Kudus, maka kita ini akan menjadi daya tarik sebenarnya. Kenapa? Karena hidup kita itu di dalam diri kita ada Roh Kudus. Maka kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, hidup kita menjadi berbeda. Mesti berbeda. Maka bisa dibedakan antara orang yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tunjukkan Roh Kudus dalam hidup saya itu loh ada buahnya. Ada buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Karunia-karunia. Karunia-karunia yang baik. Itu ada pada diri kita. Jadi kalau orang lihat hidup kita, ternyata tidak sebaik dari peran kita. Peran kita sebagai rohaniwan, sebagai pelayan, sebagai aktivis, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Tidak menampilkan buah yang manis. Sebagai buah yang dihasilkan dari buah Roh Kudus. Maka orang mempertanyakan kita. Ini benar gak kita ada Roh Kudus dalam hidup kita? Karena seharusnya karya Roh Kudus itu buahnya itu dinikmati oleh setiap orang. Ya, orangnya penuh kasih, orangnya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tidak suka cari musuh. Orangnya penuh kemurahan, orangnya penuh kebaikan, orangnya setia. Nah itu ditampilkan dalam buah-buah kehidupan orang yang dikuasai Roh Kudus. Yang ketiga, Petrus menyerukan agar setiap orang menyerukan nama Yesus. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa kita ini menjadi umat Tuhan yang harus bersaksi tentang Yesus. Ya, kemarin saya berkunjungan ke Surabaya dalam rangka untuk proses pergantian kepemimpinan gereja yang tenaga kita yang sudah ada di sana akan berpindah ke Ambon dan tenaga kita dari Jawa Tengah akan berpindah ke Surabaya. Dan saya baca ada visi misi gereja itu. Visi dari gereja adalah menjadi jemaat yang misioner. Menjadi jemaat yang misioner. Lalu saya lihat apa misinya. Saya baca misi di pertama adalah menjadi jemaat yang hidup di dalam marturia, diakonia, ya, dan satu lagi koinonia. Nah, itu. Sebagai gaya hidup, ditambah sebagai gaya hidup. Sebagai gaya hidup. Itu satu misinya. Apa itu? Marturia artinya menjadikan jemaatnya bergaya hidup itu senang bersaksi. Koinonia artinya apa? Jemaat itu mempunyai belas kasih kepada orang-orang lain dan menggunakan potensinya untuk mengembangkan supaya bisa membangun yang lain. Kemudian koinonia, dia adalah jemaat yang hidup di dalam persekutuan yang erat. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Dan itu sebagai gaya hidupnya. Saya lihat, wah bagus juga visi misinya. Tapi jangan hanya sekedar slogan. Harus diwujudkan dalam hidup kita. Karena memang Tuhan kita menghendaki apa? Supaya kita bersaksi. Nah, Alkitab catat sebagai bagian penutup. Itulah yang menarik semua orang tertarik dalam persekutuan orang Kristen percaya pertama kali, yaitu murid-murid. Karena apa? Lihat hidup mereka bersaksi. Tapi lihat hidup mereka juga saling berbagi, saling menolong. Lihat hidup mereka bersekutu, tidak saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tapi erat bersatu, itu yang menjadi daya tarik. Maka bagian yang ketiga, jadilah sebagai orang-orang percaya yang diserukan oleh Petrus untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana supaya mereka bisa selamat, yaitu dengan bertobat, berseru kepada nama Yesus. Melalui kita orang berseru kepada nama Yesus. Melalui kita orang dibawa kepada Yesus. Jangan sampai melalui kita orang hilang dari Yesus. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke? Tuhan memberkati kita dan saya sudah mengakhiri khotbah pagi hari ini. Kiranya kita sekalian, apa yang muncul di pikiran kita disambungkan sementara saya berbicara. Kiranya Roh Kudus teruskan untuk kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Kita berdoa.